Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi kita dalam ibadah ini. Dan hari ini yuk sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Supaya kita diajar sama kebenaran firman Tuhan, kita diubahkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lakukan firman Tuhan bareng-bareng ya, bersama-sama ya. Nah, sebelumnya kita mengerti gini, bahwa setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita percaya kepada Kristus, salah satu panggilan kita adalah melayani Tuhan. Oke ya, melayani Tuhan. Nah, melayani ini bisa terjadi di mana aja. Di keluarga kita, yes. Di tempat kita sekolah, yes. Di tempat kita kerja, yes. Dimanapun kita berada dan termasuk juga di dalam rumah Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani juga di rumah Tuhan. Ya, nah hal selanjutnya yang perlu kita mengerti adalah kayak gini. Di dalam pelayanan ternyata ada limit waktu yang kita punya. Satu hari kita akan meninggal. Oke ya, itulah kebenaran bahwa satu hari kita tidak akan bisa lagi melayani. Walaupun kita mau, tapi ternyata kita nggak bisa. Karena kenapa? Karena setiap kita, orang-orang percaya punya limit waktu. Dan ingat kembali bahwa gini, setiap pelayanan apapun yang kita lakukan di dalam Kristus, ada upah yang Tuhan sediakan. Ada amin? Nah, karena ini adalah panggilan setiap orang percaya. Hari ini, yuk kita sama-sama belajar bagaimana sih kita mengerjakan pelayanan. Oke ya, nah kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Sekali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari surat 2 Timotius 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, maka firman Tuhan hari ini saya beri tema mengerjakan pelayanan. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah mengerjakan pelayanan. Nah, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam mengerjakan pelayanan ini. Supaya kita makin bergiat, supaya kita makin bersukacita, supaya kita makin semangat mengerjakan pelayanan ini. Supaya dalam pelayanan ini Injil itu diberitakan. Injil tidak putus di tangan kita, di generasi ini. Tapi Injil diberitakan sampai generasi selanjutnya. Kepada anak cucu kita, kepada orang-orang di depan sana. Supaya mereka mengenal Kristus, mengenal keselamatan yang daripada Kristus saja. Amin. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan supaya kita sanggup mengerjakan pelayanan ini. Dalam mengerjakan pelayanan ini, yang pertama ialah fokus menyenangkan Bapa. Sekali lagi, hal pertama yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan dalam mengerjakan pelayanan ini adalah yang pertama fokus menyenangkan Bapa. Ayat 4 tadi berkata demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sama seperti seorang prajurit. Dia nggak care lagi waktu dia bilang aku ikut komandanku. Komandanku katakan ke kanan maka dia akan ke kanan. Dia nggak akan bilang ini aku lagi mau ke kiri. Atau aku lagi sakit perut. Enggak. Fokusnya cuma satu. Apa yang dilakukan oleh seorang prajurit? Satu saja yang diperlukan. Yaitu apapun yang dilakukan, ia memikirkan dengan begitu rupa bagaimana dia bisa berkenan kepada komandannya. Sama seperti saudara dan saya. Orang-orang percaya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yuk apapun juga yang kita lakukan dalam melayani ini, yuk apapun juga. Di dalam keluarga kita, waktu kita melihat anak kita, mau melayani anak kita, memberi makan buat anak kita, mengasihi istri kita, melayani istri kita. Kalau kita mau cuci piring buat keluarga kita. Kalau kita mau bereskan tempat tidur. Ambil bagian di dalam pelayanan di rumah. Maka gini, karena saya tahu saya mau menyenangkan Bapa saya yang di surga. Karena waktu aku melayani keluargaku, aku melayani Bapakku yang di surga. Ya, karena gini, waktu aku melayani keluargaku, sebenarnya Injil itu aku hidupi di dalam keluargaku. Dan itu pun nanti aku beritakan kepada anak cucuku. Dan juga aku sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Ada amin. Waktu aku sekolah, waktu aku kuliah, maka aku akan mengerjakan segala sesuatunya dengan sekuat tenaga supaya gini, aku mau menyenangkan Bapakku yang di surga. Oke? Supaya dengan apapun yang aku pelajari hari ini, kalau aku jadi dokter,
maka aku jadi dokter yang terbaik. Supaya nanti kalau aku lulus dari sekolah, aku bisa melayani orang dengan sebaik-baiknya. Dan endingnya apa? Endingnya nama Bapakku dikenal melalui pelayananku. Amin. Dan sama di dalam pemuritan. Di dalam pekerjaan rumah Tuhan seperti ini. Jangan pernah lagi berpikir, saya dapat apa dari pelayanan ini? Kalau kita berpikir, saya dapat apa? Apakah saya akan dihargai? Apakah saya akan diingat dan semuanya? Percayalah, kita akan kecewa. Karena ingat, fokus pelayanan adalah Kristus dan Injilnya. Ada amin? Dan yuk katakan bersama dengan saya. Firman-Nya, misinya, umatnya, kemuliaannya. Sekali lagi, firman-Nya, misinya, umatnya, dan kemuliaannya. Baiklah, ini menjadi pegangan kita begini. Biar apapun yang kita lakukan berdasarkan firman-Nya. Kita lakukan semua supaya Matius 28, 19, 20 itu tergenapi. Supaya kita jadi pelaku-pelakunya. Ya, biar kita bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya melakukan misi Tuhan. Dan kita semua melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hal pertama, fokus menyenangkan Bapa kita. Hal kedua yang perlu dilakukan dalam mengerjakan pelayanan ini apa sih? Kita ambil dalam ayatnya yang kelima. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah taat pada firman. Sekali lagi, hal kedua yang perlu kita lakukan dalam mengerjakan pelayanan ini adalah taat pada firman. Ayat yang kelima berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di dalam olahraga semuanya ada aturannya. Oke ya. Dan saudara tidak bisa ikut bermain atau bisa jadi juara kalau saudara tidak mengikuti aturan. Sama, berkali-kali Paulus mengatakan gini, hiduplah bersesuaian dengan Injil yang kita terima. Hiduplah sesuai dengan Injil yang kita terima dari Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai hidup kita bertentangan dengan Injil, nggak mungkin. Maksudnya gimana? Demikian. Dalam pemuritan, engkau harus mengingat kembali bahwa orang-orang yang kita muridkan adalah orang-orang yang sama yang Tuhan tebus di kayu salib. Dengan apa? Dengan darahnya. Ya, dengan nyawanya. Dan waktu kita melihat saudara kita seiman, engkau harus mengingat kembali bahwa dia adalah orang yang sama yang ditebus Kristus di kayu salib. Dan waktu kita bergesekan dengan dia, bergesekan dengan saudara seiman kita, waktu dia menyakiti kita, itu artinya apa sih sebenarnya? Itu adalah kesempatan buat kita belajar untuk mengampuni. Saudara seiman kita dalam pemuritan adalah tempat kita, sarana kita untuk belajar juga mengasihi. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengampuni mereka seperti Yesus mengampuni. Seperti kau dan aku pun diampuni. Melayani mereka seperti kau dan aku pun dilayani. Oke ya. Nah, dalam kita melayani pasti ada pergesekan. Dan saya harus katakan, yuk di dalam pelayanan kita belajar mengampuni. Bukankah itu firman Tuhan berkata, yuk ampuni. Oke, di dalam pelayanan kita juga belajar, yuk berdoa untuk satu dengan yang lain. Bukankah Tuhan selalu berkata, yuk berdoa dalam segala situasi. Dalam segala saat. Sekarang kita berdoa buat saudara-saudara seiman kita yang ada bersama-sama kita hari ini. Di dalam gereja ini. Amin. Ya, katakan bersama dengan saya, aku diselamatkan dan dimampukan untuk melakukan firman. Sekali lagi, aku diselamatkan dan dimampukan untuk melakukan firman. Ya. Hal ketiga yang perlu kita lakukan dalam mengerjakan pelayanan ini supaya kita makin giat, supaya kita makin bersuka cita. Ya, passing Injil itu kepada next generation supaya kita bisa meneruskan Injil ini kepada generasi kita selanjutnya. Ya, ada gimana? Yang ketiga ialah dengan kerja keras. Katakan bersama saya, kerja keras. Oke ya. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, kalau saudara ada berasal dari Kalimantan atau dari Nias atau dari tempat yang lain, saudara akan tahu bahwa seorang petani itu orang yang begitu kerja keras. Pagi-pagi mereka sudah pergi ke ladang atau ke sawah mereka. Mereka dijemur sama matahari, mereka harus mengolah tanahnya sebelum mereka tanam bibitnya. Tunggu lagi tanam bibitnya sampai dia tumbuh. Tunggu lagi sampai harus disiangi, harus dibersihkan rumput-rumputnya supaya tumbuhnya baik, dipupuk dan semuanya ada kerja keras di dalamnya. Sampai kapan? Sampai waktu memanen. Bahkan waktu memanen pun ada kerja keras di dalamnya. Ya, bagaimana memetik bulir-bulir padinya, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana juga mengupas kulit padi itu. Ada kerja keras di dalamnya. Sama, di dalam pelayanan, hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita kerja keras. Dalam pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita hari ini. Yuk kerja keras.
Engkau sebagai pemimpin, kerja keraslah dalam memimpin umat Tuhan. Engkau sebagai seorang pelajar, bekerja keraslah, belajarlah lebih keras, lebih giat lagi. Engkau sebagai seorang istri, yuk belajar lebih giat lagi. Kalau masak kue salah dan gak berhasil hari ini, yuk belajar buat lagi. Kenapa? Karena aku mau menyenangkan suamiku. Karena endingnya aku mau supaya suamiku bisa mengenal Kristus. Karena endingnya aku mau supaya lewat hidupku nama Tuhan dikenal. Supaya lewat hidupku, bagaimana aku melayani suamiku, anak-anakku melihat aku, bagaimana aku melayani suamiku, dan bagaimana aku mengasihi Tuhanku lewat melayani suamiku. Ya, saat kita menjadi seorang karyawan, kita menjadi orang yang bekerja keras, sampai orang-orang di luar akan lihat, kenapa engkau bekerja keras, mengapa engkau begitu excellent dalam mengerjakan segala sesuatu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu. Karena gini, endingnya mereka akan lihat ada Yesus yang berbeda dalam hidup. Endingnya gini, mereka melihat Kristus di dalammu dan di dalamku. Injil itu diberitakan kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Amin. Ya, inilah 3 hal yang saudara dan saya mesti perlu lakukan dalam mengerjakan pelayanan ini. Ya, yuk makin bergiat di dalam Tuhan. Yuk makin semangat di dalam Tuhan. Tetapi saya pun harus mengatakan, ada hal yang menyukakan kita bersama-sama. Ayat 1 berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kalau kita bisa melayani hari ini, engkau harus mengerti bahwa itu pun pekerjaan Tuhan. Kalau kau dan aku bisa melayani di rumahmu hari ini, percayalah, karena Allah yang mengerjakan itu di dalammu dan melaluimu. Ada waktu-waktu kita gak kuat, dan ingatlah, Tuhan akan menguatkanmu. Ada waktu-waktu kita lemah, ingatlah, Tuhan akan menguatkanmu juga melakukan pelayanan di rumahmu, di keluargamu, di tempat kerjamu, di gereja ini. Tuhan akan menguatkan kita bersama-sama. Karena kita ingat bahwa kalau aku bisa berdiri hari ini, itu karena Tuhan. Kalau aku punya kemauan untuk melayani, itu pun karena Tuhan di dalamku. Kalau aku sanggup mengerjakan segala sesuatu, karena Tuhan yang mengerjakannya melaluiku dan di dalamku. Dan kita bisa bersuka cita karena pada dasarnya kita nggak bisa, kita nggak sanggup, kita nggak bisa mengerjakan semua. Tapi kalau kita bisa mengerjakannya hari ini, itu karena Tuhan yang mengerjakannya di dalammu dan di dalamku. Inilah 3 hal yang perlu kita lakukan dalam mengerjakan pelayanan ini. Ya, dalam pelayanan dimanapun kita dipercayakan hari ini. Dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan hari ini. Di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di dalam rumah Tuhan. Ya, yang pertama tadi, fokus senangkan Bapa kita di surga. Ya, bukan tentang diri kita pelayanan ini. Pelayanan ini tentang Bapa kita di surga, kemuliaannya. Oke ya. Hal kedua tadi bicara tentang taat sama firman. Yuk, dalam mengerjakan pelayanan kita taat sama firman. Belajar diubahkan makin serupa dengan Kristus waktu kita melayani. Ya. Dan hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah yuk kita makin kerja keras. Makin giat mengerjakan pelayanan ini. Bekerja dengan sekeras mungkin. Ya. Dan gini, di atas itu semua saudaraku, ayat 1 demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya harus mengatakan demikian. Kalau engkau dan aku mengerjakan pelayanan hari ini, itu semua karena ada roh Tuhan di dalammu dan di dalamku. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalammu dan di dalamku. Kalau kita disanggupkan melayani hari ini, percayalah dan ingatlah kembali bahwa karena Allah yang mengerjakan itu di dalam kita dan melalui kita. Jadi kita gak bisa sombong waktu kita melayani. Waktu kita melayani kita tahu bahwa kita ini orang-orang penuh keterbatasan. Banyak kali kita tidak bisa, banyak kali kita lemah kok. Banyak kali kita gak kuat. Tapi ingatlah, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, karena roh Tuhan itu bekerja di dalammu dan di dalamku. Karena roh Tuhan itu memampukan kau dan aku untuk melayani sampai kepada detik ini. Dan ingat, dia akan terus menjaga kita sampai kepada hari kedatangan Tuhan atau kita dipanggil pulang. Amin. Karena itu gini, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena Allah itu, Yesus kita, mau bekerja bersama dengan kita dan melalui kita. Untuk apa saudaraku? Ingatlah kembali, supaya Injil ini diberitakan. Supaya Injil ini diberitakan. Supaya keselamatan yang daripada Kristus dan hanya di dalam Kristus diberitakan. Kepada siapa? Kepada orang sekitar kita, kepada next generation. Amin. Nah, inilah Injil yang kau dan aku layani. Inilah Injil dan yang kau dan aku beritakan waktu kita melayani. Ya, bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih orang-orang untuk menjadi percaya kepadanya. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Engkau dan aku dibenarkan di dalam Kristus. Bukan karena perbuatan baikmu atau engkau sinless, tidak berbuat dosa. Bukan, karena Yesus mati di kayu salib menebus kau dan aku. Sehingga sekarang kita orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah.
Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang yang sedang diubahkan serupa dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memberitakan Injil ini. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Ya, supaya kau dan aku pergi ajar baptis segala bangsa jadi muridnya Kristus. Karena hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Oke ya. Dan sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali atau kita dipanggil pulang. Demikian firman Tuhan hari ini. Jadi selamat melayani, selamat meneruskan Injil ini kepada generasi selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Terima kasih kami mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan bahwa waktu kami melayani, biar mata kami fokus untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Bukan tentang diri kami, menyenangkan diri kami atau apa yang kami bisa dapat dalam pelayanan. Tapi kami tahu fokus kami menyenangkan Engkau saja. Supaya dalam pelayanan ini kami taat sama firman. Supaya kami makin diubahkan serupa dengan Kristus dalam waktu kami melayani Tuhan. Sehingga Tuhan dalam pelayanan ini kami bekerja keras. Kami bekerja keras. Di atas itu semua Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersuka cita. Karena kalau kami sanggup untuk melayani sampai hari ini, itu pun karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam diri kami. Karena itu pun Engkau yang mengerjakannya di dalam kami. Karena itu pun, pelayanan itu pun Engkau yang menguatkan, memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dan pakai hidup kami Tuhan, sampai kepada hari terakhir kami. Supaya kami serving Injil-Mu Tuhan, melayani Engkau, dan juga beritakan Injil ini sampai Engkau datang atau kami pulang Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, ibadahmu sudah selesai, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapamu yang di surga, yang begitu mengasihi kau dan aku. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah ditunjukkan, ia mati di kayu salib buat kau dan aku. Menunjukkan betapa engkau begitu berharga di matanya, engkau mulia dan engkau dikasihi. Waktu kapan saudara? Waktu kau dan aku masih berdosa. Apalagi engkau dan aku sekarang adalah anak-anaknya. Terimalah pimpinan tuntunan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Seperti firman yang diajarkan kepada kita hari ini. Supaya kau dan aku pergi, ajar dan baptis segala bangsa untuk jadi muridnya Kristus. Terima berkat ini dan jadi berkat buat segala bangsa. Dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.